khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama. Baik bertani pun juga begitu. Artinya insya Allah saya juga akan tidak bakhil informasi, tidak bakhil ilmu dan seterusnya. Bagaimana hidup saya supaya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Ghazali. Alamat saya Jalan Kopral Kasdi nomor 39, Bumiaji, Batu. Latar belakang pendidikan untuk S1-nya saya ada 2 jurusan. Nanti ya saya juga punya ijazah teknik mesin dan juga ada fisika. Untuk pasca sarjananya jurusan saya adalah manajemen sumber daya manusia. Kebetulan saya adalah sebagai owner dari Bumiaji Sejahtera. Mungkin sekarang sudah dijadikan CV Bumiaji Sejahtera. Alamat kebunnya yang biasanya dikunjungi adalah Jalan Dewi Mutmainah nomor 2, Desa Bumiaji, Kota Batu. Awalnya di sini adalah petani apel. Ternyata untuk apel itu semakin hari atau semakin tahun semakin sulit untuk bisa kita kembangkan. Alhamdulillah dalam perjalanan itu saya pas lagi diundang ada Rikrida Pertanian. Salah satu diantaranya yang memiliki jambu kristal awal itu adalah dari Technical Mycenaean Agriculture of Taiwan, Indonesia. Yang waktu itu kantornya adalah di Balai Penyuluh Pertanian Delanggu, Mojokerto. Kenapa saya bisa berkunjung ke sana? Alhamdulillah memang pada saat itu juga saya adalah diberi tugas oleh negara selaku Kepala SMK Pertanian, sehingga dalam perjalanan itu memang banyak dikembangkan di sana. Cuman saya yang tertarik adalah jambu kristal. Kenapa? Karena setelah saya rasakan tuh jambu kristal ini bisa juga rasanya kayak apel, kayak buah pir, yang juga munculnya kayak jambu juga. Yang biasa saya sering nyampaikan kepada beberapa pengunjung yang ke kebun kita, mungkin bisa juga jambu kristal ini adalah 3 in 1, kayak beli 1 dapat 3. Beli jambu bisa dapat apel, dapat pir, dan sekaligus jambu. Itu. Yang kedua, saya berpikir kalau jambu itu kan di segala ketinggian, segala suhu, dan segala struktur tanah pun insya Allah akan bisa tumbuh berkembang dan tumbuh subur. Alhamdulillah dalam perjalanannya pun juga bisa tumbuh subur dan bisa berkembang baik. Memang awal-awal dulu ya berbicara tanaman baru itu kan biasanya yang jadi masalah itu kan mesti aspek marketnya, pasarnya, ya. Meskipun sebenarnya pada saat pameran saya juga sudah pernah ketemu, ya. Cuman awalnya memang bisa besar-besar, makanya jambu ini awalnya dulu juga ada yang 1 biji 1 kilo, saya pikir juga tidak sedikit, ya, banyak, ya. Nah, kalau sekarang kenapa kok tidak bisa dibesarkan? Karena memang ya tergantung juga konsumennya, kalau terlalu besar juga memang tidak berkenan, itu salah satu. Terus kenapa sampai saya memilih dan beralih kepada jambu kristal? Nah, ternyata ini adalah salah satu solusi menurut saya ini, ya, untuk bisa mengganti bahwa kalau dulu orang ke Bumiaji mesti kenal apelnya, tapi bagaimana sekarang pun juga orang ke Bumiaji bisa kenal jambu kristal yang awalnya memang saya beri nama jambu apel, cuma setelah tersertifikasi tetap dipertahankan namanya jambu kristal. Di dalam kita bertani juga kita tetap juga harus ada satu kerjasama, ada kolaborasi minimal keluarga, khususnya anak-anak kami yang insya Allah juga sebenarnya malah background pendidikannya 2 anak saya itu yang perempuan adalah pertanian semua. Artinya dia lebih menyupport, dan satu itu. Yang kedua, ya, saya juga kepingin bagaimana ke depan nanti itu ya minimal petani itu jangan cuman dilakukan, dikerjakan orang yang sudah tua-tua saja. Kenapa? Kan sering kita mendengarkan satu cerita, satu ungkapan, satu omongan, banyak orang yang mau jadi petani itu mesti wis elek bahasanya, ya, tuwek kate mate gitu, ya. Tapi yang muda-muda itu alergi seolah.
Artinya petani itu tidak dipandang sebagai pekerjaan. Alhamdulillah dalam perjalanan itu didukung oleh anak saya yang dengan adanya saya mengembangkan jambu kristal ini, dia memiliki satu pemikiran, Pak, suatu saat bagaimana kalau ini kita izinkan, minimal kita patenkan. Alhamdulillah dalam perjalanan 2012 jambu kristal yang ada di tempat kami ini sudah tersertifikasi sebagai pohon induknya dan sekaligus juga sertifikasi benih sebarnya. Jadi insya Allah kalau seandainya mau mencoba bertanya, katakanlah ke balai benih misalnya, biasanya banyak yang diarahkan ke tempat kita. Itulah bentuk support, bentuk kerjasama, bentuk pengembangan dari anak-anak kami atau keluarga kami, sehingga rupanya saat ini juga ya dari 2 anak saya dan 2 anak menantu saya ya, semua itu menggeluti dan meneruskan usaha yang kami rintis ini. Salah satu ada yang membidangi di marketnya, ada juga yang riset pengembangannya, karena sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki mereka. Memang awalnya tahun 2006 itu saya tahu jambu kristal, cuman kalau petani di Batu insya Allah sudah bicara budidaya, apalagi kalau hanya jambu kristal aja kan sulit-sulitnya bertani apel. Makanya kalau saya dikatakan belajar di mana, ya kalau belajar budidayanya insya Allah saya akan diajari oleh tanamannya itu sendiri. Dan ya hampir sama, tadi kayak tanaman apel, tanaman jeruk itu juga hampir sama dengan tanaman jambu. Kalau jambu lebih sederhana, artinya kalau kita memiliki tanaman jambu dan dirawat kayak tanaman apel, ya saya yakin itu akan lebih optimal hasilnya. Kalau saya belajar pertama kali dan lihat pertama kali tanaman itu adalah di BPP Delanggu Mojokerto, Balai Penyuluh Pertanian Delanggu Mojokerto. Dan waktu itu oleh misi Taiwan itu sebenarnya jambu kristal itu sudah diberikan oleh mereka ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan bibitnya, meskipun di awal-awal dulu juga ya insya Allah cukup mahal harganya, meskipun saya belum tahu bagaimana nanti market dan pasarnya. Cuman saya memang waktu itu termotivasi pada tahun 2006 kalau nggak salah, saya juga diundang pas Hari Krida Pertanian. Salah satu ada standnya misi Taiwan itu memamerkan buah jambu. Nah waktu itu hanya dibelah-belah gitu. Nah, itu kalau satu biji dia waktu itu jualnya 20.000, 22.500. Saya kan jadi, wah ini kalau kita kembangkan ini jadi bisnis menjanjikan itu ya, bagi saya begitu. Nah yang saya kejar bukan buahnya waktu itu, kira-kira bagaimana saya bisa dapat bibitnya atau dapat benihnya itu ya. Nah, akhirnya ketemulah saya dengan seseorang yang insya Allah expertnya misi Taiwan itu. Kalau langsung beli di sana memang tidak boleh, dia tidak akan keluarkan dulu benihnya, tapi sudah Pak tunggu aja nanti 4 bulan lagi tak kirim. Untuk kendala awal waktu itu memang pasarnya, kita masih bangun pasar ya, meskipun sebenarnya sudah ada. Kalau dalam segi budidayanya insya Allah tidak ada masalah. Hanya waktu itu kan karena terbatas, benih kita itu kan awal-awal hanya 16 pohon. Tapi bagaimana bisa berkembang, akhirnya kita mencoba dengan cara perbanyakkan benih ya, dengan cara yang kita lakukan pada saat itu di sini, dengan cara dicangkok, dengan okulasi, dan juga dengan cara grafting atau sambung pucuk itu. Nah, itu kendala itu kan, bagaimana kita bisa mendapatkan benih yang minimal memiliki benih yang ya bahasa pertaniannya kan F1 gitu ya. Alhamdulillah dalam perjalanannya pembiakan itu kita kembangkan, ternyata setelah awalnya itu tersertifikasi pohon induk, berikutnya dari balai itu melihat loh kok sudah ada hasil cangkokan-cangkokan, makanya dia juga memberikan satu saran, ini nanti kita sertifikasi juga Pak sebagai benih sebarnya. Itulah. Jadi memang awalnya kesulitan dalam arti perbanyakan,
Tapi alhamdulillah juga dari kesulitan itu adalah mendapatkan kemudahan yang barangkali diperoleh. Kalau saat ini memang kendala-kendala yang kita alami itu ya saya pikir tidak hanya jambu kristal. Kalau sudah terjadi panen raya, artinya panen raya itu tidak hanya sekedar jambu kristal, tapi biasanya kan ada buah-buah tahunan, panen 1 tahun sekali, itu yang kadang-kadang juga menjadikan pesaing bagi kita. Itu kendalanya. Nah, paling tidak terjadilah penurunan harga sedikit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pada saat panen raya rata-rata buah itu mulai di Desember Januari, dan itu memang sulit-sulitnya untuk bagaimana kita mendapatkan kualitas buah yang baik, sehingga biaya operasional memang agak sedikit meningkat. Kenapa? Karena kalau sudah hujan itu asam tinggi, sehingga ada pengaruh baik terhadap buah maupun pertumbuhan dari jambu itu sendiri. Ya, memang ada sedikit kendala terkait kompetitor yang ada pada perkembangan jambu ini ke depan. Jadi kalau kita masih bisa melakukan ekspansi atau terobosan di bidang marketing, saya pikir kompetitor itu akan bisa kita atasi. Tapi meskipun itu juga sebenarnya sebagai kendala. Artinya apa? Berarti kadang-kadang kendala itu kan ya rata-rata petani itu kan prinsipnya bagaimana yang penting tanaman saya laku. Kalau sudah itu yang terjadi kan berarti dia akan merusak harga gitu ya. Nah itu salah satu dari kompetitor itu biasanya begitu. Apalagi petani itu kan tidak mau rebyek, tidak mau susah-susah, tidak mau, yang penting jadi uang gitu ya. Rugi itu tidak jadi masalah. Padahal konsep kita tidak kayak begitu. Nah, yang dilakukan di sini ya kalau bisa bagaimana standar harga itu juga tetap kontinu, bisa harganya kita jaga. Pengalaman yang tidak mengesankan ya, salah satu diantaranya kalau sudah bicara jambu itu kan banyak petani di sini mengatakan wah kok tidak eman ya tanah-tanah produktif ditanami jambu, apalagi ditambah alah jambu aja kan tanaman-tanamannya orang yang males. Nah, belum lagi pada saat kita bungkus, kita tanggulangi dengan cara bagaimana supaya tidak diserbu hama atau khususnya lalat buah, itu juga ada komentar. Itu salah satu diantaranya memang komentar yang barangkali saya hadapi awal-awal itu adalah tanggapan minir dari beberapa tamu, bahkan keluarga dalam arti bukan keluarga kami ya, keluarga dalam arti yang masih ketemu mungkin misanan dan seterusnya. Semua pada mengingatkan kok ndak eman tanah produktif tanami jambu. Itu salah satu. Terus yang mengesankan dalam perjalanan ternyata ya, yang awal-awal itu tidak mengesankan kok jambu aja dibuat cara jualnya wisata petik apa ada orang datang ya. Tapi setelah banyak orang datang, bahkan yang mengesankan ya, waktu itu kan barangkali di Batu masih ramai-ramai juga ada wisata petik apel gitu ya. Nah, mungkin dia setelah diajak keliling ke kebun apel, menemukan apel yang kecil-kecil dan seterusnya, akhirnya dari beberapa guide-nya itu mencari solusi lain, dibawalah ke sini. Nah, yang mengesankan waktu itu adalah dari beberapa konsumen itu merasakan ini betul-betul saya mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Pada saat dia petik buah yang lain itu tidak seperti ini kok ada jambu enak, rasanya juga tidak kalah dengan apel dan seterusnya. Ini salah satu diantara komentar dari beberapa konsumen yang datang ke sini. Itulah salah satu diantara yang kesan yang membanggakan. Pencapaian terkait dengan perkembangan tanaman, alhamdulillah juga mengawalnya dulu cuman ini ada 60, awalnya cuman 20 pohon, terus bisa jadi 65. Ini kalau dihitung 65 ini ya. Berkembang sebelah ini, berkembang atas ini ya. Yang ini mungkin tahap yang ketiga. Terus akhirnya berkembang lagi ada 3 kebun yang milik saya pribadi ya. Artinya milik keluarga kami. Nah, itu salah satu diantaranya dalam perkembangan pencapaian yang saya rasakan. Terus berikutnya setelah prospek itu banyak didengar dan banyak diketahui oleh beberapa petani, akhirnya pada bermunculan petani yang datang ke sini. Ini juga insya Allah juga ya masih akhir-akhir ini, mungkin sekitar 4-5 tahun akhir ini.
Artinya kalau dari saya dapat pertama 2006, kita kembangkan 2009, sudah punya saya tertanam, kita tanami semua kan baru 5 tahun kan hanya 2015. Artinya kan baru-baru ya, masyarakat yang ada di sini tertarik sehingga plasma semakin banyak. Kalau jumlah pohonnya alhamdulillah kalau punya kita kurang lebih sekarang sudah hampir 2000-an lebih ya, 2500 lah. Jadi kalau kita mencoba menganalisa dari hasil itu kan kita bisa aja menghitung per pohonnya. Mungkin standarnya per pohon itu ya paling maksimum 5 sampai 10 kilo. Kenapa saya bisa mengatakan 5 sampai 10 kilo? Karena tanaman itu kan ada yang pertumbuhannya bisa optimal, ada juga yang artinya ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Sama-sama mengawali nanamnya. Sekali musim ya, artinya kalau misalnya jambu ini kita buat setahun 3 kali, berarti 3 kali 5 itu dari 0 2 tahun. Nah, mungkin 2 tahun ke atas lagi bertambah lagi, rata-rata semakin tambah tahunnya akan semakin bertambah hasil buahnya. Nah, itu artinya kalau seperti yang kita lihat atau di belakang kita ini misalnya ya, ini ya kadang-kadang kalau satu musim bisa lah, katakan kalau 100 kilo bisa. Nah, kalau 100 kilo per pohon berarti kalau 10 kilo kan 1 ton ya. Kalau 100 pohon ya tinggal ngalikan saja. Dan harga sementara yang grade A itu sama anak saya yang menangani marketingnya memang dijualnya 15.000. Kenapa? Karena ada sentuhan pasca panen dengan cara di wrapping dan seterusnya. Jadi memang ya enggak nutup kemungkinan juga, karena kan ada grade juga, dimulai dari grade A, B, C. A itu berarti yang syaratnya yang 34 per kilonya, kalau B itu 56, kalau C itu ya 789. Nanti ada juga kadang-kadang yang kecil lagi ya, tapi saya pikir 789 sampai 10 itu sudah yang paling kecil. Nah, karena di grade harganya pun juga ada. Dan yang A tadi itu yang 15.000, B 12.500, C 10.000, terus ada lagi yang bahasa buah itu kan kerilnya itu ya, itu dijual 7.500. Nah, itu standar sampai saat ini kita masih kontrol harga itu tetap konsisten gitu ya. Ya kalau organik full memang sulit tuh ya, tapi bagaimana yang ramah lingkungan, artinya itu aman dikonsumsi. Artinya saya juga tidak munafik kalau jambu ini kalau full organik dalam arti misalnya tidak sesekali kita beri katakan pupuk sintetisnya, apa itu setahun sekali, apa itu 6 bulan sekali. Nah, itu biasanya kurang optimal gitu ya, itu tetap juga kita kasih, tapi tidak seperti konvensional, semua kan tergantung kepada bahan-bahan sintetis atau bahan-bahan kimia. Alhamdulillah kita untuk pengendaliannya hama pun juga kita sudah ada beberapa formula, ada biopestnya ada fungisida organiknya ada, ZPT nya zat perangsang tumbuh ada. Insya Allah ada beberapa produk yang sudah kita lakukan dan kita bikin juga. Kalau prospek, nah, di sepanjang manusia masih butuh buah, insya Allah prospek masih ada gitu ya. Justru malah sekarang itu kalau menurut saya lebih prospek. Kenapa? Rupanya kebutuhan akan buah pada setiap orang itu sudah mulai sadar, mulai paham. Dulu itu kan baru dikatakan kita ini sudah makan, terus makan nasi ya. Tapi sekarang kan bisa juga sore tidak makan nasi tapi kita ganti buah. Bagi petani yang insya Allah mau memulai harus ada keberanian. Artinya keberanian untuk mulai, sama aja lah kita misalnya bagaimana kiat untuk kita bertani ya, salah satu diantaranya juga bagaimana kita memiliki satu keberanian. Yang kedua ya banyak-banyak diskusi atau menanyakan atau belajar kepada petani-petani yang sukses. Yang penting ada keberanian itu. Keberanian itu apa? Memulai bertani itu kan tidak seperti usaha-usaha yang lain, apalagi usaha-usaha dagang kan beda. Kalau udah ngambil barang laku sekian, ngambil sekian kan berarti sudah untungnya atau marginnya sekian. Tapi bertani kan butuh waktu. Untuk bagaimana dari 0 sampai 2 tahun tadi itu kan tidak setiap orang sabar untuk ke sana. Makanya yang kedua harus memiliki kesabaran.
Yang ketiga juga cinta. Yang keempat berarti memahami bahwa sebenarnya bertani itu minimal harus ada niatan dengan menanam pohon, berarti kita pun juga berbuat untuk orang lain, berbuat untuk masyarakat, karena dengan nanam pohon berarti menciptakan oksigen yang dibutuhkan oleh semua kehidupan. Kalau sudah begitu kan jadi enjoy. Bagaimana kita ini berbuat baik untuk orang lain, nanti bagaimana kita bisa bermanfaat terhadap orang lain. Kalau bahasa agamanya itu kan khairun nas anfa'hum linnas, ya, sebaik-baik manusia dalam manusia yang bermanfaat terhadap sesama. Baik bertani pun juga begitu. Artinya insya Allah mutu saya juga akan tidak bakhil informasi, tidak bakhil ilmu dan seterusnya. Itu mutu saya, bagaimana saya supaya bermanfaat. Saya pikir itu ya yang barangkali bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berkunjung ke jambu kristal kami, yaitu di Bumi Aji Sejahtera. Semoga ada manfaatnya. Dan akhirnya terima kasih para pemirsa, itulah barangkali bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan barangkali ada yang tertarik untuk bagaimana mengembangkan jambu kristal dan ingin mendapatkan buahnya. Jangan lupa datang di petik jambu kristal Bumi Aji Sejahtera dengan alamat Jalan Dewi Mutmainah nomor 2, Desa Bumi Aji, Kota Batu. Jangan lupa subscribe pada Tanam Ternak Channel. Terima kasih. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.